Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana? Lebaran udah habis belum? Lebaran udah habis belum? Soalnya ada lutung kemarin. Koar-koar. Habis lebaran nih mau perang gitu. Nah, jadi banyak orang-orang yang percaya omongan seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu, lihat orangnya. Kalau kita bilang, oh dia cuma koar-koar doang, nanti lihat aja TIJ. Nah, sekarang mana? Gitu. Lihat dulu yang ngomong siapa. Pengalaman-pengalamannya gimana. Track recordnya gimana. Cucu siapa gitu. Kan cucu orang perang katanya. Cucu orang berdarah-darah, orang perang, datuknya berjasa untuk mengusir penjajah, datuknya berjasa untuk mengislamkan Nusantara, saudara. Kalau kita bilang hoax, marah para mukibin gitu. Gua nggak suka perang. Tapi kalau si Rizik ngomong perang, gua tungguin. Karena dia ikon habaib. Jadi apapun yang diomongkan oleh si Rizik itu merupakan perwakilan dari habaib, saudara. Jadi kalau kalian nanya, kok nggak ada yang negor si Rizik, koar-koar, ngamuk-ngamuk gitu. Kok Robito nggak negor dia? Robito aja tunduk ke dia gitu. Kalau menurut pengamatan saya dari apa yang disampaikan oleh si Alwi dulu. Dia itu ikon daripada habaib katanya. Gue nungguin, walaupun gue nggak suka peperangan, ya kan, nggak suka pertumpahan darah gitu. Tapi kalau mereka yang ngomong perang, gue jabanin saudara, sehingga bacot, kemudian nggak bisa kalian buktikan gitu. Begitulah yang terjadi selama ini saudara. Kebangkitan PKI, koar-koar PKI. Siapkan mental kalian. Itu cuman bumbu untuk nyari duit. Bumbu untuk ngangkat telur di depan umat. Padahal telur nggak ada. Begitu saudara. Gue nagih nih perang. Ya kan? Nagih perang nih. Soalnya udah gue minyakin. Semua udah gue minyakin. Gue tunggu perang. Gitu. Capek gue minyakin semua gitu. Iya, pas si Rizik koar-koar perang, gue minyakin semua. Tahu-tahu nggak jadi kan? Aduh. Gue pun udah bilang sama teman-teman gue, ini mau perang. Kalian siap? Siap. Udah. Apa yang ada minyakin gue bilang. Siap. Kapan? Habis lebaran. Sekarang nggak nongol-nongol lagi. Nggak nongol-nongol lagi, saudara. Nggak usah disarankan kasih minyak apa. Gue tahu, gue sangat paham kasih minyak apa. Cuman yang perlu kalian bangkitkan ghiroh si Rizik. Si Imam Kerbo itu. Si Yahudi Pesek itu. Kau bilang sama si Yahudi Pesek plus Penyok. Kapan perangnya? Jadi kalau misalnya congor, ya kita lawan congor. Gitu aja, fair gitu. Gua congor, ente pakai congor. Ya sama-sama kita, sama-sama congor. Jangan ada, cuman berani di medsos doang. Cuman berani depan kamera doang. Terus gue harus gimana coba? Gue harus berani di kamar mandinya si Rizik. Nanti diteriakin maling, saudara. Iya kan? Iya, hati-hati TIJ ngomongin si Rizik, nanti aneh kepung dengan pasukan keputihan rumah ente. Sampai sekarang pasukan keputihan itu nggak nyata depan gue. Gitu. Datuk mereka orang perang, betul. Tetapi dalam mimpi. Datuk mereka yang mengislamkan Nusantara, betul. Tapi dalam mimpi. Datuk mereka seorang mujaddid, hafal hadis sampai jutaan hadis. Tapi dalam mimpi. Datuk mereka cucu Nabi, betul, tapi dalam mimpi.
Ngaku orang perang, ngaku orang lapangan, ngaku mujahid. Nih kita lihat sebentar lagi ulama dunia akan mengumumkan jihad ke Palestina. Gua mau lihat apakah ada moncong mereka di sana nanti. Nah, kita tunggu aja. Nah, kalau model mental-mental mereka, saudara, itu kalau perang kabur. Takut kehilangan harta, takut kehilangan kesenangan dunia, takut kehilangan rumah mewah, takut kehilangan macam-macam. Miskin aja masih takut, apalagi mati. Boro-boro perang, saudara. Mana nih para mukibin? Gua sudah hina si Rizik Penyok. Gua sudah ngata-ngatain si Penyok. Gua sudah menghujat si Rizik Penyok gitu. Mana tindakan kalian? Terus TIJ cuman berani keluar-keluar di medsos. Terus di mana? Di kamar mandinya si Rizik. Gak usah panjang lebar, gak usah. Cuman Penyok aja sama cebol. Sekarang kita bahas. Gua akan nuntut nih. Sampai betul-betul dia kerahkan pasukan-pasukan keputihan dia gitu. Nah, gue buktiin omongan gue. Kalau gue nggak takut sama siapapun. Mau dia turun dari langit, mau dia keluar dari perut bumi, gue nggak takut gitu. Kalau orang nggak bener. Tapi kalau kebenaran gue lawan, itu takut gue. Terus kalau kita nuntut apa yang kalian keluar-keluarkan, kenapa kalian marah? Seharusnya kalian berterima kasih kepada kami. Sudah mengingatkan kalian. Gitu. Perang, jalan aja nggak simetris. Kita butuh bukti, bukan janji gitu. Mana? Mungkin di sebagian di Pulau Jawa kemarin ada beberapa tempat yang memang ricuh gitu. Mereka mau cek ombak gitu. Apakah betul-betul Laskar Sabilillah, Laskar PWI berani dengan mereka? Ternyata ketika berani mereka kan tunggang langgang kabur gitu. Sementara gue belum ada yang datangi, saudara. Nah, Sherlocknya udah banyak. Sherlock TIJ. Gitu. Yang datangi belum ada. Ayo, buktikan omongan kalian. Atau kirim si Alwi. Karena menurut kalian si Alwi yang bisa menjinakkan TIJ. Kirim. Gua belum pernah lihat. Si Rizik Cebol itu perang. Si Bahar Bencong itu perang. Si Ali Jindan Dobol itu perang. Belum pernah lihat gua. Gua mau lihat. Gua mau lihat kali ini setelah lebaran gua mau lihat. Gitu. Itu kalau keluar-keluar di medsos. Waduh, ente nggak tahu cara bermain. Biar aneh yang ngajarin. Cara bermain, cuman mau nunjukin lu mandi hujan sama bocil-bocil gitu. Kalau itu kita sering. Nah, coba gue mau lihat. 3 tahun yang lalu si Aldo udah nantang gue. Tunggu lu TIJ, gue mau ke sono, gue akan nanya langsung depan muka dia gitu. Sampai sekarang masuk tahun keempat, kagak ada bukti. Kelamaan ngedobol. Bukti mana bukti? Si Rizik pernah tempur di sini. Oh, di Albania dia kan pernah berperang. Di Bosnia dulu membantu masyarakat Bosnia ketika berperang. Di Kosovo dia pernah berperang gitu. Di Papua, di Aceh. Tapi nggak ada. Kapan? Kita mau bukti sekarang. Udah. Giliran kalian tidak diakui sebagai cucu Nabi, kemudian ngamuk-ngamuk ngajak perang gitu. Itu pun nggak terbukti. Satu-satu dulu. Mana kitab sejaman yang mengatakan datuk kalian itu tersambung nasabnya kepada Nabi? Udah itu aja dulu. Kalau perang jangan kalau nggak berani. Gitu. Kalau nggak berani jangan. Nggak usah bahas-bahas perang gitu. Dari dulu kayak gitu. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi curang. Kalau Jokowi curang, anak yang akan langsung memimpin perang. Mana? Kan Jokowi menang. Menang 2 periode. Kita akan lengserkan Jokowi. Enggak ada penglengseran Jokowi. Yang ada habis masa jabatan, turun sendiri. Baru keluar-keluar mereka. Itulah ciri khas mereka. Terus kita harus percaya omong kosong seperti itu. Hah? Kalian paksakan kami supaya percaya omong kosong kalian itu.
Kalau gue kagak percaya, omongan si Rizik, omongan si Bahar, omongan sejenisnya, nggak percaya gue. Nanti kalau perang nanti TJ lu lari, jangan bilang gitu dulu. Perangi dulu. Kalau kita belum lihat, bagaimana kita bisa mempercayainya? Gitu, harus ada bukti dong kalau ngomong. Kalau omon-omon kayak gitu, jangan paksakan kami untuk percaya gitu. Nah, ini aduh. Dari hasil provokasi, dari hasil mencaci maki, dari hasil menghina orang lain, menghina pejabat. Pejabat itu walaupun dia korupsi, walaupun dia tidak sesuai dengan harapan rakyat, itu bukan dicaci maki, dikritisi. Begitu. Nah, kalau misalnya melakukan kezaliman ya diperangi. Ini gua kasih tahu sama kalian, kezaliman tahun-tahun sebelumnya terjadi di Aceh, perampasan harta dan segala macam. Apakah di sini koar-koar? Enggak, saudara. Menuntut keadilan kepada pemerintah. Ya, kesewenang-wenangan pemerintah di zaman tersebut, maka lahirlah peperangan. Bukan koar-koar. Saudara, apapun itu. Ya, nggak akan menyelesaikan masalah dengan koar-koar. Sekarang ada Kiai Imad yang membatalkan nasab kalian. Kiai Imad muncul di permukaan, membahas nasab mereka, membuat sebuah tesis, sehingga banyak orang bisa mengakses temuan Kiai Imad. Bahkan banyak orang yang mengiyakan apa yang Kiai Imad katakan gitu. Ku tantang Mukibin, ayo kalau berani jumpa sama aku, Sherlock, ku Sherlock. Besok Sherlock lagi, Sherlock TJ, keluar-keluar doang ente. Kenapa? Dulu mereka bilang, jangan menghina si Rizik, nanti ente kualat. Nanti ente kualat. Nanti ente akan menerima sesuatu gitu. Udah, gue lanjut. Gue bahas. Gue mau lihat kualat mereka. Terus gue bilang itu, siapa namanya itu? 1 second itu. Orang gila itu, bukan wali kutub. Bukan wali majedub. Orang gila gue bilang. Coba ente bilang sekali lagi orang gila. Tunggu aja nanti. Mau kutunggu apa? Omong kosong. Bacot aja gede. Isinya cuma pepesan kosong, saudara. Jadi kalau orang bilang, Datuk kalian itu cuma ngebual gitu. Nggak ada karyanya begini. Tinggal kalian buktikan. Aduh, malu aku pernah jadi mukibin kalian. Malu sekali aku. Nyesal seumur hidup aku. Tapi nggak juga. Kalau nggak jadi mukibin, gue nggak tahu kebusukan mereka. Gitu. Pantasnya kalian disebut Bani Corong. Si Rizik Bani Corong. Si Bahar Bani Corong gitu. Cuma congor aja. Kita mendukung seseorang. Kita mendukung sesuatu. Bukan karena, misalnya nih, gue dukung tesis Kiai Imad, bukan karena benci sama habaib, bukan. Ini gue kasih tahu sama kalian. Gue pertama kali cuman bermasalah sama 6 ekor habib. Dibilang sama si Alwi, oh kalau lebih daripada 1 itu habaib, ya udah habaib aja. Terus habib-habib yang lain pada marah, pada ngamuk gitu. Terus kalau ngamuk, kenapa? Apakah dengan ngamuknya habaib dunia ini akan ditelungkupkan? Apakah dengan ngamuknya habaib bumi akan bergoyang dan tsunami? Aduh, saudara, parah. Belaga kayak Tuhan. Aslinya hantu. Lucu. Ketika dia ngomong sesuatu, ketika kita tagih marah. Misalnya dia ngomong perang. Terus gue tagih. Gue tanya, kapan perangnya? Ini udah habis Ramadan. Ini udah habis Lebaran pun. Terus perangnya di mana? Marah. Nggak enak hati. Sakit hati, saudara. Suka lucu. Misalnya nih, ngomong. Di dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Tes DNA. Biar kita lihat bukti. Ngamuk. Haram, saudara. Itu ajaran apa itu?
Hah? Terus ngomong, datuk saya bisa nurunin emas dari langit, datuk saya bisa nurunin hujan susu dari langit, gitu. Mana buktinya? Sudah deh, banyak sekarang orang tidak percaya lagi dengan Roma. Sudah deh, Insya Allah, sudah. Cuman gitu, saudara. Cuman gitu. Terus, kalau ngehina hati-hati, kalau ngehina si cebol rijik gitu, nanti kualat. Lah gua hina lah biar gua nanti lihat kualatnya gitu. Karena selama ini setiap omongan kalian itu kebohongan. Nah, sulit mencari kebenaran di dalam omongan kalian. Jadi bukti yang kita butuh gitu. Seandainya datuk kami tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam akan dipadamkan dengan kelingkingnya. Kita tanya, dalilnya mana? Gala al-imam fulan, datuk mereka. Gua nggak percaya datuk lu. Ini gua tanya sama kalian. Kalian beragama Islam, patokan kalian sama datuk mereka atau sama Nabi Muhammad? Kalau gue patokannya Al-Quran, hadis, fatwa ulama yang rujukannya kepada kitab suci Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, selain daripada itu, boleh dibolak-balik. Boleh tidak percaya, boleh dibantah, boleh dikritik, boleh dikoreksi, boleh dikurangi, boleh dihilangkan. Yang jangan diganggu-gugat, Al-Quran dan hadis. Nah, hadis palsu gimana bang? Kan ku bilang hadis. Kalau yang palsu itu bukan hadis. Karangan datuk.